Ke Pak Mahendra sekarang. Pak Mahendra, Assalamualaikum. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami. OJK diberi tugas yang semakin luas Pak di P2SK yang diawasin luar biasa banyak Pak. Fintech, asuransi, koperasi simpan pinjam, tadi kripto dan lain-lain ya Pak Mahendra. Nah bagaimana memastikan bahwa penguatan regulasi melalui P2SK ini bisa tetap memberikan ruang inovasi untuk mereka tanpa mengurangi integritas pasar? Baik, terima kasih Safrina. Pertama-tama mungkin saya ingin sampaikan bahwa selain tadi yang dikutip dari P2SK yang tahun 2023 tambahan mandat itu, jangan lupa kami juga diberikan tambahan 2 anggota Dewan Komisioner baru. Nah, jadi OJK sekarang 9 komisioner yang penuh dan 2 ex officio menjadi 11, jadi kami satu-satunya tim kesebelasan sektor jasa keuangan. Nah, tapi tim kesebelasan lah namanya. Tapi yang terakhir yang saya lihat dalam draft baik yang merupakan inisiatif DPR maupun DIM dari pemerintah, saya lihat, oh alhamdulillah tidak ada tambahan anggota Dewan Komisioner baru lagi. Bahwa kantornya sudah nggak cukup, kecuali kalau ada mau shift pagi malam. Jadi kalau boleh saya mundur sedikit ya. Silakan Pak. Dari bagaimana P2SK yang sekarang sudah hampir 3 tahun ya, memang terasanya masih singkat tapi sebenarnya sudah hampir 3 tahun per Januari ini, sudah memberikan penguatan, perbaikan termasuk dalam koordinasi yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang 4 ini di bawah KSSK. Nah, tadi baik Pak Menteri Keuangan maupun Ibu Deputi Gubernur Senior bicara mengenai transmisi yang terasa melalui perbankan dan kemudian juga bagaimana likuiditasnya dan tingkat suku bunganya. Nah, antara lain itu, dan mungkin satu sisi merasa bahwa penurunan tingkat suku bunga masih tidak secepat apa yang sudah dilakukan baik di pemerintah maupun di tentu Bank Indonesia. Tapi kami ingin sampaikan bahwa kalau kita melihat penurunan BI rate dari September 2024 sampai setahun kemudian itu sekitar 150 basis point. Itu memang terjadi pada saat tingkat suku bunga di global terutama dan juga tingkat bunga di dalam negeri memang dalam rezim yang masih relatif tinggi. Nah, tapi pada saat sejak September tahun ini sudah ada penurunan lagi 25 basis point dan begitu juga terjadi penurunan terhadap yield dari SBN, kita bisa melihat kemudian transmisinya ke perbankan juga jelas. Sejak September 2025 ini kalau kita lihat ke perbankan dari tingkat bunga simpanan terutama deposito itu sudah turun 75 sampai 80 basis point. Bahkan lebih cepat daripada penurunan BI rate dalam triwulan yang sama ya. Bukan disandingkan dengan setahun sebelumnya tapi dalam triwulan yang sama. Sedangkan terkait dengan lending rate atau pinjaman turunnya sekitar 60 sampai 70 basis point. Nah, bahwa ada ruang bergerak lebih jauh lagi untuk penurunan lebih lanjut betul. Tapi ini juga antara lain tergantung kepada cost of fund-nya. Nah, cost of fund ini antara lain dipengaruhi sebelumnya banyak terhadap simpanan yang dilakukan dengan istilahnya special rate. Nah, dalam konteks itu pun sudah dilakukan pemantauan dan sudah disampaikan pihak-pihak yang melakukan penyimpanan dalam bentuk special rate, ini pun juga sudah turun. Turunnya kira-kira sekitar 100 basis point dalam sebulan terakhir. Jadi ini memang urut-urutannya ya atau sequencingnya memang demikian dan memang ada jeda waktu, time lag dari BI rate kepada perbankan. Tapi kalau kita lihatnya secara keseluruhan, memang ini sudah
masuk ke dalam posisi di mana penyesuaian ataupun penurunan tingkat bunga di bank sedang berjalan. Jadi saya tidak melihatnya sebagai suatu anomali, tapi memang urut-urutannya demikian karena juga ada alasan-alasan lain, termasuk tadi rezim tingkat bunga tinggi pada setahun sebelumnya, dan kemudian ada special rate, dan dua-duanya itu pun kami sudah lakukan langkah-langkah terkoordinasi, termasuk tentu mengupdate kepada Pak Menteri Keuangan mengenai hal-hal ini juga. Termasuk juga yang terakhir langkah dari Pak Menteri Keuangan untuk memindahkan SAL dari Bank Indonesia ke Bank Himbara. Kami sampaikan juga update-nya bahwa sudah berhasil meningkatkan loan to deposit ratio dari Himbara yang sebelumnya maksudnya menurunkan loan deposit ratio dari sebelumnya di atas 90-an menjadi di bawah 90-an. Terutama ada bank-bank tertentu. Sebaliknya juga menambah likuiditas karena alat likuiditas per DPK atau penyimpanan pihak ketiga yang sebelumnya ada yang berada di bawah 20% naik ke 22-23%. Jadi apa yang ingin dicapai oleh kebijakan tadi itu memang jalan. Plus penambahan likuiditas tadi itu juga memberikan momentum baik untuk penurunan suku bunga. Nah, kami harapkan hal ini bisa dilanjutkan. Nah, dengan begitu langkah dan sinyal pesan kita untuk menuju kepada penguatan likuiditas dan pada gilirannya memberikan kepastian kepada perbankan untuk juga memberikan bentuk kredit pinjaman yang lebih efektif kepada sektor real, ini juga berjalan. Nah, saya rasa perlu dijaga konsistensi dan komitmen yang berkelanjutan dari apa yang menjadi sinyal dan pesan yang ingin kita capai ke depan. Itu sekedar flavor mengenai koordinasi yang telah terjadi dan terus akan menguat. Nah, di pihak lain, kalau masuk kepada revisi dari Undang-Undang P2SK yang sedang dalam proses untuk pembahasan, boleh saya ambil beberapa highlight saja. Di perbankan antara lain akan juga dilakukan pendalaman pasar ataupun penguatan dan pengembangan dari cakupan lini usaha perbankan. Jika sebelumnya kita mengenal bahwa ada pemisahan dalam fungsi perbankan, ada fungsi bank yang sifatnya komersial, ada yang sifatnya bank investasi atau investment bank, maka di dalam revisi Undang-Undang P2SK ini bank umum ini dapat melakukan kegiatan-kegiatan di pasar modal. Jadi ini suatu perubahan yang cukup mendasar. Jadi kegiatan-kegiatan dari bank umum juga boleh masuk ke dalam pasar modal. Ini memiliki dua sisi sebenarnya. Dari segi banknya sendiri adalah merupakan penguatan dan sekaligus juga meningkatkan leverage dari yang dimilikinya untuk bisa masuk ke dalam pengelolaan aset maupun aktivitas yang sebelumnya tidak dilakukan. Sebab kalau tadi saya meminjam atau melihat slide dari Pak Wakil Ketua DPR, Pak Adis Kadir, bahwa dari segi kredit kepada PDB dan juga sebenarnya aset perbankan terhadap PDB di Indonesia itu sekarang agak melandai pertumbuhannya di kisaran 70%, antara lain juga karena keterbatasan dari lini usaha yang bisa dimasuki perbankan. Jadi dengan adanya pelonggaran dari aktivitas perbankan bisa masuk ke dalam lini usaha berkaitan pasar modal, bisa juga berkaitan dengan lembaga keuangan non-bank. Nah, ini memberikan ruang yang lebih besar bagi penguatan di sektor perbankannya. Ini yang kami harap bisa disetujui di dalam Undang-Undang Revisi P2SK. Sebaliknya, kalau yang tadi itu
dengan masuknya bank-bank kita dalam aktivitas di pasar modal tentu memberikan tambahan likuiditas, Ya. menambahkan pendalaman pasar kepada pasar modal itu sendiri. Karena menjadi peluang masuknya para investor baru dari segi banknya itu sendiri maupun tentu dia sebagai bagian dari aktivitas investment banking. Baik. Itu satu ya. Tapi kalau yang selanjutnya juga tadi juga disebut oleh Pak Menteri Keuangan di sektor perbankan sudah dirumuskan penguatan dalam proses untuk menghadapi kondisi yang khusus ataupun penyehatan ya, dalam situasi tertentu diberikan penguatan dan juga ruang untuk bisa efektivitasnya ditingkatkan daripada yang ada sebelumnya. Ini bagus untuk di kami, di OJK maupun juga di LPS dan tentu pada gilirannya stabilitas sektor keuangan secara umum. Nah sekarang kalau masuk kepada pasar modal sendiri ya pertama tadi ya terkait dengan aktivitas yang diperluas dari perbankan. Nah kedua adalah prioritas dari revisi Undang-Undang P2SK ini untuk pendalaman pasar modal. Nah tadi kebetulan secara paralel makanya mohon maaf saya terlambat tadi karena ada rapat kerja di Komisi 11 DPR yang memang membahas lebih lanjut mengenai salah satu elemen pendalaman pasar modal Indonesia adalah untuk floating shares atau free float mengenai saham-saham yang listing di pasar modal untuk bisa ditingkatkan besarannya sehingga menambah likuiditas, meningkatkan pendalaman pasar juga menarik potensi investasi dan investor yang lebih besar. Nah, ini juga merupakan refleksi dari Undang-Undang P2SK yang sebelumnya, di mana ada hal-hal strategik yang utama, prioritas yang ada di sana. Nah, dari Komisi 11 DPR itu secara proaktif meminta update perkembangan terakhir mengenai bagaimana ini yang hal-hal yang sudah dimandatkan di dalam P2SK 2023. Apakah sudah jalan, apa ada masalah, apa tantangannya? Nah, ini saya melihatnya justru ada sinergi yang baik ya. Sama sekali tidak dalam perspektif lain kecuali sinergi yang baik tadi itu. Dan kesempatan ini bisa kami sampaikan juga tentunya secara terbuka pada Komisi 11 dan terkadang memang di dalam satu upaya inisiatif seperti itu bukan hanya lembaga yang terkait saja yang memiliki kontribusi kepada efektivitasnya suatu kebijakan, tapi suatu ekosistem. Nah, justru dengan melakukan rapat kerja seperti tadi, tentu perspektif dan juga pemahaman yang lebih luas dapat digambarkan di sana. Jadi positif sekali. Lalu terkait dengan sektor ataupun industri asuransi di dalam revisi P2SK nanti melengkapi sudah disetujuinya penjaminan polis di dalam Undang-Undang P2SK 2023, maka kami mengharapkan di dalam revisi P2SK ini termasuk juga pengaturan terkait dengan bagaimana penanganan resolusi terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang memerlukan resolusi. Nah ini lagi-lagi penguatan dan upaya untuk pengembangan yang berkesinambungan karena dengan demikian kepercayaan, confidence, trust kepada sektor keuangan dan dalam hal ini adalah terkait perusahaan asuransi akan meningkat. Nah yang berikutnya lagi adalah juga di sektor ataupun bidang IAKD ya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan termasuk digital dan kripto. Nah dalam hal ini ada beberapa tambahan
penguatan pengaturan di dalam revisi P2SK yang berkaitan dengan tokenisasi, berkaitan dengan real world asset, ya, berkaitan juga dengan kripto yang kami melihatnya memberikan langkah-langkah yang konkret supaya ekosistem pengaturan dan pengawasan pada bidang ini lebih lengkap lagi. Jadi ini juga menunjukkan bahwa sekalipun terasa baru gitu ya, P2SK di 2023 awal, tapi dalam perjalanannya ini, prosesnya ini, lesson learn-nya banyak sekali. Apa yang bisa dilakukan, apa yang kurang efektif dilakukan, apa yang kekurangan-kekurangannya, ini menjadi masukan umpan balik dalam proses merumuskan revisi dari P2SK itu. Nah, catatan terakhir, mungkin dari P2SK yang 2023 ini, OJK yang paling banyak nih harus menindaklanjuti. Jadi di samping diberikan 2 anggota baru dalam Dewan Komisioner, kami harus menyelesaikan sekitar 60 peraturan baru ya. Tapi walaupun menjawab pertanyaan Safrina tadi, tapi sekaligus nyenggol Pak Misbahkun bahwa semua yang diperintahkan dalam P2SK itu sudah tuntas selesai final. Mantap, Jadi Pak Hendra, itu kita saya berikan tepuk kembalikan. tangan. Terima kasih. Pak Hendra. Tadi sangat komprehensif Pak, tapi saya ingin tanya sedikit lagi Pak. Ada POJK strategis tahun 2025 itu terkait pembiayaan UMKM dan penguatan perbankan syariah ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan kepada hadirin dan pemirsa CNBC Indonesia tujuan dari POJK tersebut, silahkan. Baik, terima kasih. Dan ini lagi-lagi waktu pembahasan dari awal DPR, dalam hal ini Komisi 11 menekankan untuk 2 hal ini termasuk prioritas utama yang harus betul-betul dijalankan dengan komitmen yang kuat. Nah, terkait dengan peraturan OJK berkaitan dengan peningkatan kemudahan akses UMKM atau pembiayaan UMKM, dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya pengaturan ini, kebijakan, lalu resources ataupun SDM dan komitmen dari setiap bank ya, untuk memberikan kemudahan akses kepada UMKM itu bukan lagi pilihan, bukan lagi optional, tapi keharusan. Nah, keharusan yang harus dibuktikan bukan hanya dalam bentuk komitmen, tapi mulai dalam bentuk rencana bisnis bank, RBB, lalu kemudian unit apa yang sudah dibangun khusus untuk melakukan tadi, dan kemudian alokasi SDM yang seperti apa yang sudah dispesialisasikan untuk melaksanakannya, termasuk juga SDM yang bisa dan dialokasikan khusus untuk melakukan pendampingan kepada UMKM tadi yang memperoleh pembiayaan atau kredit dari bank itu. Nah, di waktu yang lalu, ini lebih diserahkan kepada masing-masing bank, tidak menjadi bagian yang kami awasi secara langsung. Tapi kalau dengan adanya POJK itu dan lagi-lagi implementasi dari amanat P2SK, kami akan mengawasi betul apakah setiap bank, dan sebenarnya bukan hanya bank, karena POJK tadi adalah berlaku untuk seluruh industri jasa keuangan, jadi apakah itu lembaga pembiayaan, apakah itu lembaga penjaminan, apakah lembaga keuangan lainnya, ya, modal ventura, lalu pegadaian dan lain-lain, juga memberikan prioritas dan kebijakan serta langkah-langkah komitmen melaksanakan peningkatan kemudahan akses kepada UMKM. Nah, ini menjadi bagian penting dalam pengawasan kami kepada seluruh industri ataupun lembaga jasa keuangan yang berada di bawah kewenangan pengawasan OJK. Itu satu. Nah, yang kedua, semangatnya sama untuk keuangan syariah, bahwa di waktu sebelumnya kita melihat memang suatu anomali ya, antara tingkat inklusi yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat literasi untuk keuangan syariah. Kalau untuk
lembaga keuangan lain yang lebih tinggi itu biasanya adalah tingkat inklusinya. Karena orang masuk dalam sektor jasa keuangan punya rekening, punya tabungan, punya aktivitas lain-lain, tapi belum tentu mengerti betul keuntungannya, risikonya dan sebagainya. Kalau untuk syariah kebalik, orang mengerti betul, nah, tapi aksesnya kurang. Nah ini anomali. Nah, jadi berdasarkan hal tadi dilakukan serangkaian kegiatan ataupun kebijakan yang diputuskan. Yang pertama sebenarnya sebelum yang POJK ini yang sudah dilakukan adalah POJK terkait dengan atau pengaturan terkait dengan kewajiban spin-off dari bank-bank konvensional yang sudah memenuhi besaran tertentu harus melakukan spin-off bagi unit usaha syariahnya menjadi bank syariah yang berdiri sendiri. Nah ini juga perhatian penuh. Yang kedua adalah aktivitasnya. Nah aktivitasnya ini yang kemudian menjadi esensi dari undang-undang atau maksud saya dari peraturan OJK terkait keuangan syariah yang lagi-lagi berlaku lintas bidang, bukan hanya perbankan tapi perbankan, lalu asuransi, juga di lembaga pembiayaan dan seterusnya. Ini menunjukkan sekali lagi kita memberikan perhatian khusus. Nah untuk hal-hal tadi perubahan yang penting, di kami juga melakukan penyesuaian penguatan dari segi struktur organisasi. Jadi sekarang ada departemen baru yang menangani keuangan syariah melengkapi dari yang sudah ada dan juga termasuk di dalamnya adalah menangani keuangan atau akses untuk UMKM. Sebelumnya tidak ada, itu masuk ke dalam sektor keseluruhan pengawasan perbankan, sekarang menjadi departemen tersendiri untuk melakukannya. Jadi ini pun juga satu komitmen yang menyeluruh yang memang harus dilakukan lengkap dari awal sampai akhir supaya ekosistemnya benar-benar berjalan dengan efektif. Terima kasih. Terima kasih.